warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungan dengan cara di subscribe, di komen maupun di like channel aku ini. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang masih belum memberikan dukungannya, silahkan di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video aku yang selanjutnya. Oke teman-teman, tentunya teman-teman sudah membaca judul maupun thumbnailnya ya. Kali ini aku mau menceritakan keajaiban yang aku rasakan. Sebetulnya banyak sekali keajaiban yang aku rasakan, tetapi mungkin kalau teman-teman nanti aku ceritain, ada aja tuh yang berpikiran yang tidak-tidak. Nah kali ini aku menceritakan sebetulnya ya 3 keajaiban ya. 3 keajaiban yang aku rasakan dalam bulan ini April ya. April lah ya, dalam bulan April ini, April 2020 gitu kan. Apa itu? Yang pertama, tara! Aku sudah bawa ini nih. Jadi ini itu impian banget oleh para semua YouTuber dan konten kreator. Kertas putih yang gak jelas ini tuh menentukan nasib-nasib kami semua para YouTuber. Kami nerima gaji, kami nggak nerima gaji, ada di kertas ini. Ini maksudnya tahapan terakhir. Terus setelah itu aku juga akhirnya merasakan, akhirnya merasakan di ATM aku itu tiba-tiba masuk duit cash Rp1.500.000 di rekening BNI aku gitu. Ntar gimana ceritanya aku akan ceritain. Kalau khusus yang itu unik banget karena aku mintanya dalam sehari itu dan Allah langsung kabulkannya ba'da maghrib. Nanti aku ceritain, tapi simpen dulu. Yang pertama ini dulu ya aku ceritain. Jadi ini tuh namanya pin AdSense dari Google AdSense ya. Jadi ini tahapan terakhir untuk memverifikasi alamat. Jadi ini surat ini, kalau ini tuh ngirimnya dari Malaysia cuy. Nih dari Malaysia. Ya kan? Jadi ini tuh dari Malaysia, dikirimnya ke alamat kita yang ada di Indonesia sini ya. Untuk YouTuber yang dari Indonesia, kirimnya dari Malaysia. Dan surat ini tuh nunggunya itu udah kayak nunggu musim musim durian, tapi kita nunggunya buah mangga gitu kan. Itu setengah mati banget. Jadi aku ini dapat surat ini setelah aku request ketiga kali ya. Jadi aku request di awal tuh, pertama kali request itu di bulan Januari sekitar pertengahan bulan, karena di situ aku udah selesai yang tahap verifikasi email yang aku masukin nomor rekening aku ya, aku masukin, habis itu selesai, terus akhirnya aku verifikasi alamat. Nah aku cantumkan alamat KTP aku waktu itu karena alamat KTP aku tuh ada di rumah orang tua aku di Rembang sana, di Kabupaten Rembang. Jadi aku kirimnya ke sana. 1 bulan nunggu, ini surat nggak nongol-nongol, betulan nggak nongol-nongol. Tetapi aku tahu karena memang aku sebelum request ini aku udah nonton video-video para YouTuber yang lebih duluan gitu kan. Ternyata emang lama gitu kan. Dan aku sadar kalau misalnya aku nunggunya seorang diri, tentunya ini akan sulit sekali. Aku nunggunya aku sertakan sama yang maha memudahkan, siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai aku request ini, udah aku memang riadohin, aku baca sholawat munjiat. Aku khususkan untuk hajat ini karena aku sadar ini tuh sulit banget, apalagi aku kirimnya ke alamat kampung aku gitu kan. Akan lebih sulit lagi tentunya. Mungkin setelah sampai di kantor posnya, mungkin si Pak Posnya udah hopeless nyari alamatnya nggak ketemu kan. Bisa jadi karena itu. Terus aku sholawatin, aku baca sholawat apa? Aku baca sholawat munjiat sebanyak 11 kali minimal. Atau kadang kalau misalnya pas waktunya slow, waktunya banyak, aku baca 40 kali. Habis sholat fardu. Habis sholat fardu, 5 kali sholat fardu. Jadi kalau aku bacanya 11 kali, berarti aku bacanya udah 55 kali. Aku khususkan untuk riadoh ini, memohon ini. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan, supaya surat ini yang datangnya dari Malaysia tadi ini sampai ke rumah aku dengan selamat dan dengan cepat. Tapi ternyata nggak semudah itu Ferguso. Jadi aku riadohnya itu sekitar Januari ke Februari 1 bulan, Februari ke Maret 2 bulan. Nah tentunya ini surat kata ibu aku sih sampainya di 27 Maret memang. Jadi 2 bulan persis. Nah requestnya itu sekitaran pertengahan Januari, dan pertengahan Januari atau tanggal 27 Januari saya lupa lah, pokoknya antara itulah. Dan di request pertama ini nggak datang juga sebulan. Aku datang ke kantor pos, aku nanyain, nggak ada jawaban yang memuaskan dari mbak frontlinernya. Terus habis itu aku request yang kedua kali. 1
sama nggak datang juga gitu kan. Sebulan kemudian aku datengin lagi tuh di kantor pos Kota Rembang. Aku nanya lagi sama mbaknya yang di bagian depan, di frontlinernya itu, dan mbaknya alhamdulillah ngasih nomor kontaknya si kurirnya. Tapi memang surat ini juga nggak yang kami kontakkan sama kurirnya, nggak saya kontakkan sama kurirnya, nggak. Terus setelah ambang batasnya selesai gitu kan, yang request kedua nggak datang juga. Tapi aku nggak putus asa, aku tetap sholawatin terus kan. Aku sholawatin terus, setiap bermunajat aku mohon sama Allah supaya surat dari Google AdSense ini datang. Request yang ketiga, request yang ketiga aku pindahin alamat. Aku pindahin alamat ke kantor aku yang ada di Kota Semarang. Karena keseharian aku itu lebih banyak di Kota Semarang. Pikir aku supaya aku ngelacaknya lebih gampang gitu loh ke kantor pos Semarang. Nah, request yang ketiga ini mungkin baru sekitar berjalan 2 mingguan kalau nggak salah. Tiba-tiba ibu aku nelpon, dia bilang, Win, ini ada surat gitu, ada surat buat kamu dari Malaysia. Wah, dari Malaysia, udah langsung celing gitu kan. Nggak mungkin dong dapat surat dari Malaysia, dari apaan? Subscriber nggak mungkin dong. Nah, akhirnya aku mikir gitu, wah itu suratnya ini ya, gede ya, kertasnya putih. Iya, nggak ada amplop. Ya betul, itu surat tuh simpen gitu kan, saya bilang kan. Akhirnya seminggu kemudian surat ini aku terima nih, isinya pin ya, isinya tuh kayak gini doang guys. Nah, isinya cuma kayak gini doang. Kalau untuk YouTuber lain pada ditutupin pinnya, kalau aku dijembreng-jembrengin nggak apa-apa. Orang udah aku masukin kan. Jadi setelah menerima surat ini, aku bersiap-siap untuk menerima gaji. Jadi buat subscriber semuanya yang kemarin-kemarin komen dengan sotoy, dengan sok tahu ya, katanya pantas aja utangnya selesai, orang punya channel banyak iklannya, pantas aja utangnya selesai, dapat gaji dari YouTube. Belum guys, belum. Aku tuh belum nerima gaji. Aku tuh baru akan nerima gaji nanti ini akhir April ini berarti. Konon katanya gajiannya tuh di tanggal antara 23 sampai 27. Tapi masuknya katanya 5 hari kerjaan gitu. Berarti kan di akhir-akhir bulan April ini ya. Doain aja ya teman-teman. Intinya gitu. Jadi jangan suuzon aja. Kalau belum tahu gimana sengsaranya jadi YouTuber itu, jangan main ini suuzon ya. Ini tentunya riado aku dengan sholawat munjiat dapatnya ini. Allah mudahkan ini datang mendarat dengan selamat ke rumah aku. Ini kayaknya kalau dilihat dari alamat ini tuh request aku yang pertama, datangnya 2 bulan setelahnya. Nah, karena kalau ya request yang kedua itu aku cantumkan nama bapak aku, karena aku khawatir orang-orang di kampung aku nggak kenal aku gitu kan. Soalnya aku dari remaja itu udah ini merantau kemana-mana, ke Jakarta, ke Tangerang, ke Makassar. Lama aku di Makassar 10 tahun. Jadi takutnya nggak kenal, terus aku namain bapak aku gitu. Nah ini namanya cuma nama aku aja, berarti memang ini request yang pertama. Berarti request yang kedua, ketiga ntar akan datang. Oke, itu pengalaman aku yang pertama. Wow, 8 menit sampai boring nih pasti yang dengerin. Terus yang kedua nih yang ditunggu-tunggu nih pasti kalau soal perduitan ya. Jadi tanggal hari itu tuh aku tuh pulang gitu kan. Aku libur besokannya tanggal 24 Maret kemarin. Aku tuh libur. Jadi aku pulang ke Rembang, biasalah kalau libur seminggu sekali kan aku pulang ke Rembang. Nah pada saat hari itu aku memang kedesak, ada yang harus aku bayar. Amanah aku tuh harus ada yang aku bayar 1.550.000. Sementara gaji aku bulan itu ya, bulan Maret itu aku hitung tuh nggak cukup untuk ngebayar amanah aku yang 1.550.000 ini. Karena pada bulan Maret kemarin bonusnya nggak cair ya, entah efek corona atau apapun itu ya, yang jelas sih nggak cair. Dan beneran nggak cair. Aku udah hitung, biasalah sebelum gajian aku hitung kayaknya nggak cukup nih, ini gimana amanah aku yang 1.550.000. Aku butuh banget duit itu karena ini si teman aku yang aku pinjemin ini udah urgent banget juga beliaunya kan. Jadi aku minjem ke temen gitu 1.550.000. Jadi sepanjang jalan aku pulang tuh ya kan, aku sadar banget tuh kalau aku pulang dari Semarang ke Rembang tuh kan, aku kan naik motor kan, jadi Valentino Rossi, aku jadi pembalap. Itu kan aku sadar aku dalam kondisi syafar. Dalam kondisi syafar itu katanya memang ya, sabda dari Rasulullah, berdoa dalam kondisi syafar menyebut asmanya Allah, ya Rob gitu kan, itu diijabah. Aku yakin banget, makanya setiap kali aku syafar gitu pulang ke Rembang, aku pasti berdoa bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah hajat aku apa kala itu. Nah kala itu aku minta kepada Allah, ya Allah berikan rizkimu itu, berikan rizki 1.550.000 gitu, karena hamba harus bayar gitu, hamba harus bayar ke teman hamba yang ini kan gitu kan. Aku naik motor 2,5 jam. Jadi aku tuh kalau naik motor memang ngebut ya guys. Aku tuh pembalap gitu kan.
Jadi jangan dibayangkan aku tuh jalannya kayak keong gitu, enggak. Aku tuh kalau naik motor aku ngebalap dan aku nggak berhenti sebelum azan maghrib. Aku biasanya berhenti azan maghrib di SPBU Kudus, dan di situ aku sholat maghrib di situ. Tapi kala itu tuh aku memang geberin karena aku melihat kayaknya masih nyampe nih maghrib di rumah nih, masih nyampe. Jadi aku geberin, aku ngebut, aku naik motor 2,5 jam. Aku sholawat, aku zikir, aku istighfar, aku baca semuanya. Aku baca sholawat Nabi, aku baca sholawat munjiat, tuh andalan aku banget. Aku baca tuh, aku bermunajat sama Allah sambil baca gitu, sambil bermunajat, ya Allah berikan rezeki ini, ya Allah berikan rezeki ini, berikan uang itu ya Allah, karena gaji hamba ini nggak cukup. Engkau sang maha kaya ya Allah, Engkau al-Ghani, Engkau al-Mughni, Engkau sang maha memberi kekayaan, berikan ya Allah, hambanya minta itu gitu kan. Dan singkat cerita, aku tuh sampai rumah setelah maghrib, dan aku mau mandi gitu kan, biasa karena masih wabah corona, jadi aku harus mandi, aku harus lepas semua baju aku harus cuci gitu kan. Aku mandi dulu. Sebelum mandi aku tuh ngelihat handphone aku nih, aku pakai syuting, aku lihat handphone aku, di situ tuh kok ada SMS gitu kan. Ada, kalau WhatsApp aku cuekin karena WhatsApp tuh setiap harinya ribuan kan, jadi aku cuekin. Aku lihat SMS ada 1 biji gitu kan, aku buka tuh SMS. Ada ternyata apa, SMS dari BNI. Kaget dong, SMS dari BNI apaan? Karena kalau BNI biasanya kredit gitu kan, kredit. Berarti ini ada transferan. Saya buka, kredit 1.500.000 rupiah. No, ada di layar, no beneran. Sorry, itu di layar, yang di layar itu adalah mutasi. Aku tunjukin ke teman-teman mutasi. Aku kaget gitu kan, ada duit 1.500, 1.500, duit apa gitu kan? Saya belum gajian masih akhir bulan kan? Duit apa? Terus lagian kalaupun gaji, saya masuknya di rekening BCA bukan di BNI. Nah ini masuknya di BNI, kaget dong. Yaudahlah, habis itu saya mandi. Habis mandi saya mikir gitu kan, dari duit apa ya, duit apa? Emang tadi saya minta sama Allah duit 1.550, tapi ini dikasihnya 1.500, duit apa gitu kan. Selesai mandi, saya ngebuka WhatsApp. Saya buka WhatsApp, saya berharap nemuin jawaban di sana. Dan ternyata benar teman-teman, itu ada seorang teman ya, yang ngejapri. Itu bisa dibaca kan. Nah, beliau ngirimin foto bukti transfer itu, dan beliau bilang sekedar berbagi, jangan dilihat nilainya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran ya Umi ya. Jadi itu salah seorang teman ngasih ya. Beliau itu wanita, seorang ibu ya, yang sangat-sangat dermawan. Kami berteman, bersahabat baik ya, nggak perlu saya sebutin itu teman dari mana. Intinya beliau tidak mau disebutin gitu kan. Tapi saya pernah izin sama beliau bahwa saya akan angkat ke channel saya, karena ini sesuatu yang amazing. Akhirnya saya merasakan apa yang dirasakan orang-orang di luar sana. Tiba-tiba dapat transferan di ATM-nya. Tetapi kalau orang di luar sana dapat transferannya goib, nggak tahu dari mana pentransfernya. Kalau saya ini tahu gitu, saya tahu dari beliau gitu kan. Akhirnya di situ saya merasa Masya Allah, tabarakallah, ini syukur banget, luar biasa. Saya mintanya baru tadi, sepanjang perjalanan dari Semarang ke Rembang, saya geberin sholawat, saya geberin zikir, saya bisa geberin apa saja yang saya bisa baca, dan saya bermunajat kepada Allah dalam keadaan saya musyafir ya, perjalanan. Dan Allah ijabahnya langsung guys, bener-bener. Dan ternyata ada satu hal yang unik di balik cerita ini. Belakangan saya tahu. Jadi gini, waktu itu saya mohon izin kan sama beliaunya. Saya panggilnya Ibu. Bu, saya mohon izin ya, saya mau angkat ke channel saya karena ini unik buat saya, karena ini betul-betul sesuatu yang amazing. Saya sampai berdecak kagum kepada kekuasaan Allah gitu loh. Saya waktu itu saya betul-betul ini Bu, saya ceritain, saya punya amanah 1.550.000. Saya duit nggak ada karena saya perhitungan gaji saya tuh nggak bakal cukup gitu kan. Terus saya minta kepada Allah supaya dikasih rezeki itu buat nutup 1.550.000, dan Ibu kasih gitu loh, Ibu kasih gitu. Tiba-tiba padahal kita itu udah lama nggak pernah kontak-kontakan gitu kan, Ibu kasih gitu kan. Memang niatan beliau tuh cuma sedekah gitu ya. Terus beliau bilang gini sebetulnya Ustazah, beliau kalau manggil saya Ustazah. Gini sebetulnya Ustazah ya, itu duit sebetulnya saya niatkan mau berbagi sama jenengan itu 1 juta gitu kan, bukan 1.500.000. Beneran, saya dari awal saya udah niatin kalau saya dapat rezeki ini saya bakal kasih Ustazah 1 juta gitu katanya. Nggak tahu kenapa malam itu tuh saya kan punya mobile banking ya, walaupun beliau udah sepuh tapi beliau punya mobile banking cuy, beliau gaul banget tuh. Jadi beliau punya mobile banking, beliau pegang handphone beliau. Nggak tahu kenapa itu di dalam hati saya yang Ustazah bilang gitu,
kasih 1,5, kasih 1,5, kasih 1.500.000, kasih 1.500.000. Ya udah. Terus akhirnya tangan saya nih, beliau cerita, tangan saya nih saya ketik dengan entengnya tanpa beban 1.500.000. Padahal sebelumnya itu saya niatnya 1 juta doang gitu kan. Nah, itulah berarti apa? Allah menggerakkan hati ibu ini ya. Allah menggerakkan hati ibu untuk transfernya 1.500.000. Karena apa? Yang saya minta, yang saya butuhkan ya, Allah tahu yang saya butuhkan adalah 1.500.000 tadi itu, 1.550. Jadi beliau Masya Allah tabarakallah, dengan kuasa Allah gerakkan untuk ngetik 1.500.000 dikasih ke saya. Dan dari uang itulah yang saya manfaatkan ya, sebagiannya yang saya bagikan juga ke seseorang yang membutuhkan, dan saya bayarkan untuk amanah saya ke teman saya itu tuntas, kurang sedikit lah intinya gitu ya. Itu tadi teman-teman pengalaman aku yang dapat pin Ahsan dan juga dapat transferan 1.500.000 secara gaib. Tapi saya tahu siapa pentransfernya. Intinya saya mendoakan supaya semoga beliau dilipat gandakan kebaikannya, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan diselesaikan semua amanah-amanah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini sampai di sini dulu cerita aku kali ini. Intinya buat teman-teman semuanya jangan pernah putus asa. Kalau misalnya teman-teman masih mengistiqomahkan sholawat ya, diistiqomahkan aja terus, jangan putus asa. Seperti saya nunggu pin ini ya. Itu 2 bulanan tuh saya sholawat, saya geberin benar-benar sampai ini datang. Karena kalau saya nggak melibatkan Allah, segala mustahilnya susah sampainya ke kampung saya mungkin ya. Karena saya melibatkan Allah, alhamdulillah cukup 2 bulan aja penantian ini datang ya. Setelah itu juga karena saya selalu melibatkan Allah di dalam urusan saya nggak patah semangat dengan amalan-amalan saya, Allah mudahkan segala urusan saya. Dan lupa kemarin itu pada saat saya nggak punya duit, baru beberapa hari kemarin juga gitu, saya nggak ada duit sepeser pun ya. Saya tuh tiba-tiba di sebelah saya tuh ada yang nanya gini, Mbak, baju gaunnya dijual nggak gitu kan? Kenapa emang gitu kan? Kalau dijual saya beli. Boleh, saya bilang gitu, bayarin sini 300.000 gitu kan. Karena saya nggak punya duit sama sekali buat ngisi bensin, buat makan saya nggak punya duit. Saya bilang, sini bayarin, saya bilang gitu kan, 300.000 sekarang saya lepas. Alhamdulillah beliau bayarin. Itulah intinya ya. Kalau kita terus memegang keyakinan kepada kuasa Allah, insya Allah ya, Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu rezeki untuk kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu testimoni dari aku, sharing dari aku. Semoga ini bisa menjadikan semangat buat teman-teman semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.